Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan kajian kita dan kita juga bisa bertemu dengan hari ke-10 di bulan Ramadan. Semoga puasa kita semua lancar dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah, pahala yang berlipat-lipat dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam belajar semoga nanti diberikan ilmu yang manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Baik, langsung saja mari kita lanjutkan kajian Alfiyah Alfiyah Ibnu Malik kita. Kita lanjutkan, kemarin sudah sampai pada nadam 291 sehingga sekarang kita lanjutkan nadam ke 200, kemarin 290, sekarang 291. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadfu 'amilil mu'akkid imtana' wa fi siwahu lidalilin muttasa'. Ini masih tentang masdar ya, masdar atau maf'ul mutlak. Tentang membuang amilnya masdar. Boleh enggak? Nah, di sini wa hadfu amilil muakkid imtana, membuang amilnya masdar yang masdar itu mentaukidi pada amilnya itu hukumnya imtana'a, tidak diperbolehkan, tercegah, maksudnya tercegah itu tidak diperbolehkan. Wa fi siwahu, dan sedangkan di dalam selain artinya pembuangan itu jika terjadi pada selainnya, selain apa sih namanya, amilul muakkidi, selain masdar yang tujuannya adalah muakkid, mentaukidi, artinya siwahu di sini isinya adalah yang tujuannya kemarin yang berfaedah nau atau adat ya, itu lidalilin muttasaun lidalilin, itu diperbolehkan, muttasa, ditoleransi jika ada dalil, jika ada sesuatu yang menunjukkan hal tersebut. Nah, jadi di sini secara garis besar maf'ul mutlak itu tujuan apa namanya, kalau diglobalkan faedah dari maf'ul mutlak itu ada dua, satu adalah muakkid, yang kedua adalah mubayyin. Muakkid itu ya mentaukidi, mengukuhkan, menekankan hukum yang ada pada amil. Mubayyin menjelaskan. Nah, muakkid takkid ya, ini contohnya
kumtu qiyaman. Nah, dan ini tidak boleh membuang amilnya, harus ditampilkan amilnya. Ijtahadtu ijtihadan. Nah, seperti itu. Ijtahadtu ijtihadan. Nah, terus bagaimana dengan yang mubayyin? Mubayyin itu yang berupa adat atau nau ya. Contohnya mubayyin itu ada yang menjelaskannya sebelum dan sesudah amil. Nah, contohnya ayya aishin ta'ish, ayya aishin ta'ishu. Nah, terus ada yang boleh dibuang. Tadi kita bahas yang boleh dibuang. Ini di sini contohkan kuduman mubarakan. Nah, ini kan sebuah nau ya, nau dari kudum, kuduman mubarakan. Nah, kuduman mubarakan. Nah, oke. Nah, ini langsung saja kita lanjut ke Nadom 292. Wal hadfu hatmun ma'atin badala min fi'lihi kanadlal lad kandula. Wa ma litafsilin ka imman amiluhu yuhdhafu haitsu anna. Wal hadfu hatmun ma'atin badala. Membuang amil masdar itu hatmun, hukumnya wajib. Ma'atin badala, bersamaan dengan atin. Ma'atin badalan min fi'lihi. Ma'atin badalan min fi'lihi. Ma'atin bersamaan dengan masdar yang datang, badalan min fi'lihi, yang mengganti fi'ilnya. Nah, mengganti fi'ilnya. Seperti lafaz nadlan, menyambarlah dengan nadlan, dengan sambaran. Lad kandula. Min fi'li kanat lad kandula. Ini hukumnya apa tadi? Wajib. Seperti lafaz tadi apa? Nadla. Alladzi kandula. Jadi undul nadlan, seperti itu. Undul nadlan. Menyambarlah nadlan, dengan menyambar. Ini perintah ya. Jadi meskipun yang diucapkan cuma nadlan, tapi dia bermakna fiilnya. Undul ya zirriq. Undul ya zirriq nadlan. Seperti itu. Itu yang bermakna amar ya, amar. Contohnya lagi ada juga qiyaman la qu'udan. Qiyaman la qu'udan, ini maknanya adalah nahi. Aikum wala taq'ud. Kum qiyaman wala taq'ud. Seperti itu. Terus kemudian nadham setelahnya wa mali tafsilin ka imamanna al-amiluhu yuhdafu haitsu anna. Masdar yang didatangkan wa mali tafsilin untuk mentafsil atau memperinci. Contohnya apa? Imma man ka imma manna amilu yudafu haitsu anna. Mentafsili, memerinci ya. Seperti contoh imamanan, mentafsiri. Apa yang mentafsiri? Amilnya, amiluhu yuhdha. Maaf, masdar didatangkan untuk mentafsir, untuk mentafsil. Contohnya imamanna.
Amiluhu yuhdafu, amilnya itu dibuang. Haitsu anna. Di mana dia anna apa ini namanya? Nah, di sini contohnya imma mannan. Ini ada di dalam contoh imma mannan dalam Al-Qur'an ya. Gimana bunyinya? Eh, Fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Maka kokohkanlah perjanjian fa imma mannan, ada kalanya memberi anugerah tanpa memberi minta tebusan, setelah setelah dikalahkan, wa imma fidaan, ada kalanya meminta tebusan. Ini berarti dia dipisah dari apa? Dipisah dengan manna. Jadi masdarnya tadi mannan ini untuk mentafsil jumlah sebelumnya, dengan memakai imma. Dan ini juga wajib buang ya, wajib dibuang. Amilu yudhafu haitsu anna kadza mukarrarun. Kita lanjut. Oh, keterangannya di sini. Amilu yudhafu haitsu anna kadza mukarrar wa dhu hasri warad naiba fi lil ismi ainin istanad. Kadza mukarrarun wa dhu hasrin warad. Begitu juga amilnya masdar itu juga wajib dibuang ketika apa? Ketika masdarnya itu mukarrar, diulang-ulang. Wadhu hasrin, atau masdarnya itu memiliki hasr. Warada naiba fa'ilin lismi ainin istanad. Yang dari warada naiba fi'lin, dari masdar yang dia sampai maksudnya dia fungsinya sampai dari asalnya adalah dari masdar yang mengganti naiba fi'lin, mengganti pada apa namanya khobar yang berupa fi'il, gitu aja. Khobar yang berupa fi'il lismin, yang disandarkan pada mubtada, fi'il kepada mubtada, maksudnya, dan ini menjadi khobar yang menjadi disandarkan kepada mubtada. Ain lismi ain ini istanad, yaitu mubtada yang berupa isim ain. Istanada disandarkan. Naiba fi'lin istanada lismi ainin, yaitu berupa fi'il, masdar tadi menggantikan fi'il, istanada lismin yang disandarkan pada isim, maksudnya mutada, yang berupa isim ain, Nah, tadi disebutkan wajib wajib dibuang ketika masdarnya itu berulang-ulang. Contohnya sayran anta sayran. Anta sayran. Kira-kiranya yang dikira-kirakan adalah anta tasiru sayron. Milnya masdar yaitu lafadz yasiru yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena mengulangi masdar menempati tempatnya ambil. Terus atau masdarnya dihasar. Dihasar ini sarannya tadi ada berupa fiil ya, yang disandarkan pada mubtada berupa isim ain. Contohnya ma zaitun illa sayron. Innama zaitun sayron, seperti itu. Tidak ada zaid kecuali berjalan.
Innama zaitun sayron. Sesungguhnya Zaid hanyalah berjalan. Nah, di sini ada apa? Ada taukid, ada yang dikira-kirakan yaitu ma zaitun illa yasiru sayron. Amilnya ini wajib dibuang karena di dalamnya ada hasar. Ma zaitun illa yasiru sayron. Yasirunya dibuang. Oke, dilihat di skema master naib an fi'lihi, master mukarrar, mahsur bi illa, mahsur bi innama. Ini sama-sama wajib dibuang. Mukarrar al khairu sahilan sahilan. Mahsur bi illa ma zaitun illa sayran. Mahsur bi innama innama zaitun sayran. Qarinah tadullu ala al fi'li masadir masmu'ah sam'an wa ta'atan. Masadir mudhafah subhanallah. Masadir musannah labbaika dawalik. Itu. Kita lanjut. Wa minhu ma yad'unahu mu'akkidan li nafsihi aw ghairihi fal mubtada lahu alayya fal mubtada nahwu lahu alayya alfun urfa wa tsani kabni anta haqqan sirfa. Sebagian dari masdar wa minhu, ya, ma yad'unahu muakkida. Nah, sebagian dari masdar yang disebutkan tadi berarti ini yang maksudnya apa, masdar yang wajib amilnya wajib dibuang. Nah, wa minhu ini masih pembahasan itu, yaitu ma yad'unahu muakkidan, yaitu masdar yang oleh para ulama nahwu itu dinamakan atau disebut sebagai muakkid li nafsihi. Li nafsih, sebutannya muakkid li nafsih. Au ghairihi, dan juga muakkid li ghairihi. Fal mubtada. Fal mubtada. Wa minhum ma yad'una muakkida li nafsi au ghairihi fal mubtada. Nah, ini fal mubtada kaitannya dengan nada mustalahnya ya, fal mubtada. Nah, fal mubtada, maka yang pertama nahwu lahu alayya alfun urfa. Contohnya yaitu lahu alayya alfun urfa. Wasani kabni anta haqqan sirfa. Yang kedua contohnya adalah ibni anta haqqan sirfa. Ya, itu. Jadi masdar asalibul lihadfil fi'li, fi'ilnya dibuang, itu contoh ada mu'akid li nafsihi, contohnya lahu alayya alfun urfa. Ini tidak disebutkan apa fi'ilnya, dibuang. Karena apa? Urfan ini mu'akid li nafsihi. Nah, terus masdar mu'akid li ghairi, anta bni haqqan, anta bni haqqan, mu'akid li ghairihi. Ini mu'akid lil majaz. Mu'akid li nafsi, mu'akid lil haqiqah. Kalau mu'akid li ghairi, mu'akid lil majaz. Tabni haqqan. Di sini kita lihat contoh. Oh, ini panjang keterangannya Pak, bahasa Arab ini. Nah, ini aja. Ada contoh laka alayyal wafa'u bil ahdi haqqan. Nah, laka alayya al wafa'u bil ahdi haqqan. Ini kira-kira yang ada pada apa? Ini yang masdar nafsihi ya. Nah, jadi laka alayya
Semisal al-wafa'u bil ahdi haqqan. Maka ini maknanya yang dikehendaki haqqan di sini adalah ya makna secara hakiki seperti tadi yang kita sebutkan pada contoh juga apa lahu alayya alfun urfan ai i'tirafan fa'tirafan. Jadi yang dikira-kirakan a'tarifu i'tirafan. A'tarifu i'tirafan. Atau yang paling mudah ya kita lihat ya jadi itu ada fiil yang dibuang a'tarifu i'tirafan. A'tarifu i'tirafan. Lahu alayya alfun a'tarifu i'tirafan urfan. A'tarifu i'tirafan urfan. Terus kemudian yang contoh kedua tadi wa ma qataluhu yaqinan barrafa'ahu Allah ilaihi. Yaqinan itu contoh ya, contoh yang tentang masdar yang amilnya fiilnya dibuang karena sebab apa? Muakkid li ghairihi. Wa ma qataluhu yaqinan barrafa'ahu Allah ilaihi. Yaqinan ini maf'ul mutlak pada fiil yang mahdhuf lafadznya. Dan jumlah itu ada rafa'ahullahu ilaih ay ila malakutihi. Yaqinan bentar. Tauqitu lil jumlati sabiqah. Jumlah yang mana? Wa ma qataluhu. Wa ma qataluhu. Ma lahum bi min ilmin latiba adzanni ma qataluhu yaqinan. Ini agak jelimet ini ya. Ya, kembalikan ke contoh tadi. Anta bani haqqan. Haqqan ini menjadi maf'ul mutlaq li fi'lin madzhuf wa taqdir ahaqquhu haqqan. Ahaqquhu haqqan. Anta bani yahtamil an takuna haqiqatan wa an takuna majazan. Nah, di sini anta bani ini bisa kemungkinan bahwa kamu anakku itu adalah kemungkinannya bisa memang benar-benar hakikoh kalau kamu adalah anakku, misalnya seperti itu perkataannya. Antakuna majazan atau juga berkemungkinan untuk diartikan secara majazi. Artinya kamu bagiku ya seperti manzilahnya atau posisinya anakku. Kamu anggap seperti anak saya sendiri, seperti itu. Dengan didatangkannya lafadz haqqan, maka ini menghapus makna yang majazi tadi, sehingga ini dibawa kepada makna hakiki bahwa anta bani haqqan. Nah, kamu adalah anakku yang sebenarnya gitu. Kalau lahu alayya alfun urfan ini muakkid lil haqiqah. Memang hakikatnya seperti itu, lahu alayya alfun. Dia punya tanggungan, saya punya tanggungan kepadanya, dia punya hak atasku 1000 urfan yang sudah ma'ruf, sudah diketahui, sudah saya akui benar gitu. Jadi ini bedanya adalah yang satu muakkid lil haqiqah, yang satu lagi adalah muakkid lil majaz, sehingga ketika disakiti tidak lagi difahami sebagai makna yang majazi tadi. Kita lanjut. Kadzakadzu tashbihi ba'da jumlah kalibukan buka adzati udlah. Begitu juga amilnya masdar. Dzut tashbihi ba'da jumlah. Amilnya masdar itu dibuang. Begitu juga amilnya masdar itu dibuang apabila masdarnya dzut tashbihi, memiliki tashbih ba'da jumlah yang terletak setelah jumlah. Contohnya, li bukan buka adzati udlah. Li bukan buka adzati udlah. Li bukan buka adzati udlah.
Saya menangis seperti tangisnya wanita yang dilarang menikah. Bukaan dzati udlah. Ini dibuang amilnya atau fiilnya itu karena masdarnya memiliki makna tasbih. Memiliki makna tasbih. Li bukaun buka dzati udlah. Li bukaun buka dzati udlah. Jadi ada keserupaan dengan apa? Keserupaan, maksudnya keserupaan di sini dia mengandung makna, ya, mengandung makna dan juga fiilnya masdar. Nah, di sini disebut ya hadful fi'li ala tasbih. Fi'il yang dibuang dengan alasan tasbih itu ada dua. Yajibu nasbul masdar, yajibu raf'ul masdar. Yang yajibu nasbul masdar. Li bukaun buka'a. Li bukaun buka'a dzati udlah. Kita yang perhatikan adalah buka'a itu ya. Buka'a atau buka yang kedua. Li bukaun buka'a dzati udlah. Di sini yang disebutkan adalah yang dikehendaki adalah tasbih. Tasbih. Maka di sini apa namanya wajib nasab ya. Tapi kalau semisal lam yaqsid bihi tasbih, lam yuqsad bihi tasbih, tidak dikehendaki itu tasbih, maka wajib dibaca rafa. Hadza bukaun buka udzati udlah. Hadza bukaun buka udzati udlah. Nah, tapi qala al-Khudari diterangkan di sini dalam hasyiahnya, Syekh Al-Khudari berkata hal an-nasbu arjahu aw huma sawa. Apakah an-nasab atau itu lebih rajih atau keduanya sama saja? Pertanyaan itu. Ya, tidak, silakan dibaca, berarti disuruh baca di hasyiah Al-Khudari, hasyiahnya Imam Khudari terhadap Ibnu Aqil. Kita lanjut pada bab selanjutnya yaitu al-maf'ulullah atau al-maf'ul li ajlih. Jadi yang maf'ul mutlaq sudah kita selesaikan ya. Selesaikan. Kita pindah bab sekarang maf'ul lah atau maf'ul li ajlih. Bismillahirrahmanirrahim. Yunsabu maf'ulan lahul masdaru in abana ta'lilan kajud syukrawadin. Yunsabu maf'ulan, dinasabkan al-masdaru masdar maf'ulan lahu dengan tarkib menjadi maf'ul lah. In abana ta'lilan, jika ia menjelaskan alasan dari suatu fi'il. Contohnya kajud syukron wadin. Kajud syukron wadin. Lafad jud syukron. Atau din syukron. Ya, seperti itu. Dua contoh ini ya. Jud syukron, dermawanlah syukron karena bersyukur. Atau din syukron, tawaduklah, din itu tawaduklah, syukron karena bersyukur. Itu definisi dari maf'ullah, yaitu masdar yang memberi kefahaman pada makna alasan terjadinya fi'il yang sama dengan ambilnya di dalam waktu dan fa'ilnya. Jadi intinya di sini adalah dia menjelaskan, memberikan pemahaman tentang illah atau alasan dari terjadinya fiil tersebut di dalam waktu al-amili fil waqti wal fa'il. Sudah. Contohnya tadi syukron, din syukron. Kita lanjut. Wa huwa bima ya'malu fihi muttahid waqtan wa fa'ilan wa in syartun fukid fajru bil harfi wa laysa yamtani' ma'a syurutika li zuhdin dha qani'. Wa huwa masdar yang menjadi maf'ul lah itu ya,
Eh, bentar. Bima ya'malu fihi muttakhidun waqtan wa fa'ilan. Itu disyaratkan waktu dan fa'ilnya masdar itu sama dengan amil yang beramal. Sama, muttakhidun bima ya'malu fihi waqtan wa fa'ilan. Baik itu waktu maupun fa'ilnya masdar tadi. Wa in syartun fukid, dan apabila salah satu dari syarat itu tidak dipenuhi, ya, maka fajrurhu, jerkanlah, bacalah jer bil harfi pada masdar tadi dengan memakai huruf jer. Walaisa yamtani, dan membaca jer pada masdar yang memenuhi syarat untuk ma'asyuruti, yang memenuhi syarat untuk dijadikan maf'ullah, itu hukumnya laisa yamtani, tidak dicegah. Seperti lafadz kali zuhdin dza qani, seperti lafadz dza qani li zuhdin, dza qani li zuhdin, seperti dza qani li zuhdin. Jadi itu syaratnya, ya. Jadi harus punya memenuhi dua syarat tadi. Baik. Kita lihat di skema syurutul maf'ullah. Masdar mansub lazimul bait, lazamal baita istijmaman. Atau berupa masdar qalbi, tanazzahat talabar rahati, atau muttahid fi zaman, muttahid fi zaman, satu waktu. Muttahid contohnya saufa azurul marid itminanan. Muttahid fil fa'il ihtaram al qanu daf'an lid darar. Illatul amil as'alul khabir qasdal istirsyad. Qasdal istirsyad, itu contoh-contohnya. Kita lanjut. Wa qalla ay yashabahal mujarradu wal aksufi mashubi al wa anshadu. Maf'ullah atau maf'ul ajlih, ya. Wa qalla ay yashabahal mujarradu wal aksufi mashubi al wa anshadu. Al mujarrad ay yashabuha al mujarrad. Bentar. Wa qalla ay yashabal mujarradu. Mujarrad di sini maksudnya tidak bersamaan al atau tidak diidhofahkan. Nah, maf'ullah yang tidak bersamaan al atau tidak diidhofahkan itu hukumnya qalla, qalil, sedikit, bersama dengan lam, huruf jar, bersama dengan ayyashaba, sedikit hukumnya ayyashabaha, bersamaan dengan lam huruf jar, li, ya, li. Wal aksu fi mashubi al wa ansyadu, wal aksu fi mashubi al wa ansyadu, dan sebaliknya pada maf'ullah yang bersamaan dengan al, itu hukumnya ya sebaliknya, tidak qalil. Dan para ulama membuat syair ini sebagai dalil diperbolehkannya maf'ullah yang bersamaan al, tetapi dibaca nasab dengan nadham yang setelahnya. La aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul adai. Saya tidak akan meninggalkan medan perang. Al jubna karena takut, anil haijai terhadap akan perang, karena takut dari kecamuk perang. Walau tawalat zumarul adai, meskipun musuh datang bertubi-tubi. Ini contoh bahwa maf'ullah itu boleh diberi al sebelumnya. Langsung dikasih contoh oleh
nadhamnya. Nah, baik, selanjutnya bab dzaraf. Namun kita break dulu ya di sini. Kita break dulu. Sambil break, isi absen. Maaf, saya izin ke belakang dulu ya. Ini sakit perut saya.
Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. الظرف وقت أو مكان ضمن في بتراد كهنا امكث أزمنا. الظرف وقت أو مكان. Dzaraf itu adalah isim yang menunjukkan arti makna waktu, waktun, au makanun, atau tempat, dumnan. Fi, yang menyimpan maknanya fi. Bitirodin, secara itirat, secara yang terlaku ya, yang berlaku. Kahunam kus azmuna, seperti lafadz huna umkus azmuna. Di sini bertempatlah kamu dalam beberapa azmun, beberapa waktu. Dzaraf, intinya adalah menunjukkan arti waktu atau tempat. Baik huna atau azmuna tadi, itu dua-duanya adalah dzaraf. Zaman atau makan sirtu yaumal jumu'ati waqaftu yaminat dzarfi safartu lailan. Sudah. Fansibu bil waqi'i fihi mudharah kana wa illa fanwihi muqaddarah. Fansibu, nasabkanlah dzaraf atau maf'ul fihi tadi ya, bil waqi'i, dengan waqi itu waqi fihi mudharon, dengan amil yang waqi fihi, yang ada di dalamnya, yang terjadi di dalamnya, fihi mudharon, baik amilnya itu berupa isim dhahir ya, waqi fihi mudharo, kana berupa dhahir yang kelihatan atau tampak, wa illa fanwihi muqaddaro, atau tidak. Wa illa, kalau tidak fanwihi muqaddaro, apabila amilnya itu bukan isim dhahir, berarti isim dhamir ya, maka inwihi muqaddaro, maka apa namanya, kira-kirakan, gitu aja. Fanwihi muqaddar, kira-kirakan. Jadi di sini menjelaskan tentang amilnya dzaraf. Amilnya dzaraf itu ada yang zahir ya, yang zahir, ada yang mahdhuf ya, ada yang mahdhuf atau yang tidak zahir. Dan pembuangan itu dibagi menjadi jawaz dan wujub. Jawaz dan wujub. Yang wujub ya, ketika ambilnya itu berupa menjadi, ketika apa namanya, dzaraf itu menjadi silah, menjadi sifat, menjadi hal, menjadi masyhul anhu, menjadi masmu, atau juga di awal itu menjadi khabar ya. Yang menjadi, ya, contohkan yang menjadi sifat dulu. Maratu birajulin indaka. Birajulin indaka. Ini apa namanya? Ini pembuangannya wajib. Ya, saya bertemu birajulin indaka, bertemu lelaki yang berada di sisimu. Nah. Jadi ambilnya dibuang, Birajulin, maratu birajulin indaka. Terus yang menjadi silah semisal ja'alladzi indaka, telah datang orang yang berada di sisimu. Yang menjadi hal maratu bi zaidin indaka. Ini dzaraf semua ya, dzaraf. Dia menjadi hal maratu bi zaidin indaka. Saya berjalan bertemu Zaid yang berada di sisimu.
yang keadaannya itu berada di sisi mirip dengan waratu bi rajulin, cuma beda ya. Terus yang menjadi khobar contohnya zaitun indaka. Dzanantu zaitan indaka. Jadi dzaraf itu ada yang memang amilnya itu maaf, amilnya itu tidak zahir, dibuang. Contohnya khobar ya, zaitun indaka, zaitun kainun indaka, itu kain dibuang. Kalau dikira-kira seperti itu. Kita lanjut. Wa kullu waqtin qabilun zaka wa ma yakbaluhul makanu illa mubahama. Setiap isim yang menunjukkan arti waktu itu qabilun zaka, itu bisa menerima atau bisa diterapkan zaka itu maksudnya ya tadi hukumnya dzaraf itu dibaca nasab dengan tarkib sebagai dzaraf itu. Setiap isim menunjukkan makna waktu. Wa ma yaqbaluhul makanu illa mubahama. Tetapi kalau isim yang menunjukkan makna tempat, wa ma yaqbaluhul makanu illa mubahama. Tidak ma yaqbaluhu illa mubahama. Tidak bisa ditarkib sebagai dzaraf, ma yaqbaluhu tidak bisa menerima ya. Pengamalan tadi tidak bisa ditarkib sebagai dzaraf illa mubahama, kecuali yang maknanya itu mubham. Mubham itu ya apa sih, samar, mubham. Contohnya apa? Nahwul jihati wal maqadiri wa ma sigha minal fi'li kamar ma min rama. Seperti jihad. Jihad itu arah-arah ya. Nah, itu terus kemudian ada juga wal maqadir, lafadz yang bermakna maqadir, ukuran-ukuran. Wa ma sigha minal fi'li, dan isim makan yang dicetak dari fiilnya. Seperti apa? Marman min Roma. Roma yarmi itu sampai pada isim makan, isim zamannya adalah marman, seperti itu. Terus kita lanjut. Jadi dzaraf zaman ada mubham, ada mahdud. Ada mubham, ada mahdud. Dzaraf makan juga seperti itu. Dzaraf makan ada mubham, ada mahdud. Mubham sirtu lahdatan, mahdud sirtu yauman tawilan. Tapi kalau makan bagaimana? Jalastu fawqad dari, sirtu ghulwatan. Dakhaltu al-madinata waqaftul mauqifa. Jadi beda ya. Jadi yang bisa dijadikan dzaraf yang tadi disebutkan itu yang maknanya mubham saja kalau di dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman semuanya baik mubham maupun mahdud. Itu. Karena kalau kita lihat kalau mahdud semisal dakhaltu al-madinata waqaftul mauqifa, itu tidak diartikan sebagai dzaraf. Iya. Dakhaltul madinata berarti saya masuk Madinah, gitu aja. Tuh. Terus kita lanjut, wa syartu kauni dza maqisan ayyaqa dzarfan fi lima fi aslihi ma'hustama. Wa syartu kauni dza, syarat adanya isim makan maqisan ayyaqa. Nah, ini ayyaqa maqisan. Dia ditarkib, dia dihukumi syarat adanya isim makan dihukumi qiyas ditarkib dzurfiyah ma ya za maqis ayyaqa maqisan dzurfan lima fi aslihi ma'hustama. Ya Allah, Allah, Allah. Apabila isim makan maaf, wa syartu kauni dza maqisan ayyaqa dzarfan lima fi aslihi. Ya, seperti itu. Dzarfan lima fi aslihi.
lima fi aslihi ijtama'a ma'ahu seperti itu ya. Ijtama'a ma'ahu. Jadi jika isim makan tersebut itu menjadi dzarfan lima fi asli, menjadi dzaraf terhadap amil yang sama, yang sama dengan amil yang ijtama'a ma'ahu. Amil yang berkumpul bersamanya. Maksudnya di sini adalah isim makan itu dihukumi kias. Dihukumi kias ditarkib dzarfiyah. Apabila isim makan tersebut menjadi dzarafnya amil yang sama dengan amil di dalam cetaknya. Di dalam cetaknya maksudnya di dalam sighatnya maksudnya. Di sini contoh nasbu dzarfil makan minats tsulats misal. Wazn maf'al mazn maf'al. Banaitul mabna, jalastul majlis. Istakhrajal mustakhraj syududan huwa minan maq'adil qabilah dakhala al madinah naz'ul khafid naz'ul khafid berarti dakhala fil madinah. Jadi ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat. Ini banyak syaratnya. Kalau kita bisa kita baca di sini dzarf makan dari sulasi itu punya syarat ayyakuna jariyan ala amilihi. Dia harus berlaku pada amilnya, pada fiilnya. Contohnya yaqudu maq'adan. Yaqudu maq'adan. Terus dan seterusnya, ini ada dua ya, ada maf'al dan ada maf'il. Terus amma min ghairi tsulats itu harus al wazn qiyasi lisan makan. Mustakhrajan semisal. Terus yang dzarful makan syududan, ada yang syudud, yang syadz. Dia dinasabkan secara syadz. Contohnya minni maq'adal qabilah. Minni maq'adal qabilah. Ai makainun, minni kainun maq'adal qabilah. Seperti itu. Ada sesuatu yang dibuang. Dan seterusnya. Kita lanjut. Wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfi fa dzakadu tasarrufin fil urfi. Wa ma yura dzarfan, isim zaman dan isim makan yang bisa ditarkib yura dzarfan sebagai dzaraf, ditarkib secara dzarfiyah gitu ya. Wa yura dzarfan dia menjadi maf'ul fi. Wa ghairu dzarfin dan juga yang ditarkib selain dzarfiyah pada kadu tasarrufin fil urfi. Maka menurut istilahnya para ulama ya, ulama nahwu maksudnya, itu dinamakan apa? Dzaraf yang dzu tasarrufin. Fil urfi menurut istilahnya para ulama nahwu. Dia dzaraf yang mutasarrif, dzu tasarrufin, dzaraf yang mutasarrif. Terus kita lanjut, itu istilah ya, sebutan. Wa ghairu ditasarrufil ladzi lazim dzarfiyatan aw shibha minal kalim. Sedangkan dzaraf yang ghair mutasarrif yaitu apa? Alladzi lazima dzarfiyatan aw shibha minal kalim. Yaitu dzaraf yang selalu ditarkib dzarfiyah. Atau shibha atau sesama atau serupa dengan dzaraf. Minal kalimi dari kalimat. Jadi ada kalau yang tadi yang disebut sebagai dzaraf yang mutasarrif itu kadang dia diberlakukan sebagai dzaraf, ditarkib sebagai dzaraf, kadang tidak. Bisa ditarkib sebagai dzaraf, bisa ditarkib tidak. Tapi kalau yang ghairu mutasarrif itu selalu ditarkib sebagai dzaraf. Baik itu ditarkib sebagai dzaraf atau yang serupa dengan dzaraf. Contohnya ya apa namanya nazul khafid ini misalnya. Waqad yanubu amaka nimasdaru. Nah, ini kurang.
Wa dzaka fi dzarfi zamani yaktsuru. Terkadang masdar itu mengganti pada dzaraf makan. Waqad yanubu an makanin masdaru. Waqad yanubu masdarun an makanin. Terkadang masdar itu mengganti pada dzaraf makan. Wa dzaka fi dzarfi zaman yaktsuru. Sedangkan pada dzaraf zaman yang di mana dzaraf zaman itu diganti masdar, itu hukumnya yaktsuru. Hukumnya adalah banyak terjadi. Banyak terjadi. Nah, lanjut. Ini bab ini. Maf'ul ma'ah sekarang. Ya. Kita pindah pada bab maf'ul ma'ah. Yunsabu talil wawi maf'ul ma'ah fi nawisi wa tariqa musri'ah. Yunsabu talil wawi. Talil wawi isim yang terletak setelahnya wawu, ya, setelah wawu, isim yang terletak setelah wawu itu yunsabu, dibaca nasab maf'ulan ma'ah dengan tarkib sebagai maf'ul ma'ah fi nahwi siri wa tariqa musri'ah, dalam contoh lafadz siri wa tariqa musri'ah. Udah, itu contoh ya. Contoh yang paling mudah ini sara zaidun wat tariqa. Sara zaidun wat tariqa. Sara zaidun jumlah fi'liyah, wa ini wawu ma'iyah, at-tariqa maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Nah, ini di fudlah ya. Dia fudlah. Posisinya sebagai fudlah, bukan umdah. Bima minal fi'li wa shibihi sabaq dhan nasbula bil wawi fil qawlil ahaq. Ya. Dan itu dinasabkan apa? Bima minal fi'li wa shibihi. Dinasabkan dengan fi'il atau shibih fi'il yang sabaq, yang mendahului. Dhan nasbula bil wawi fil qawlil ahaq. Membaca nasab pada isim tersebut bukan dengan wawu, labil wawi, itu fil qaulil haq, mengikuti qaul yang lebih benar. Jadi yang menasabkan itu adalah fi'il atau sibil fi'il yang sebelumnya ya, yang mendahului maf'ul ma'ah tadi, bukan dinasabkannya itu dengan apa? Dengan wawu ma'iyah tadi. Jadi yang menasabkan meskipun ada wawu ma'iyah, itu tetap yang menasabkan tetap adalah fiilnya. Itu. Kita lanjut. Wa ba'da mastifamin au kaifa nasab bi fi'li kauni mudmarin ba'dul arab. Wa ba'da mastifamin, maf'ul ma'ah yang terletak setelah ma istifham au kaifa nasab, dan atau kaifa ya, nasaba bi fi'li kaunin mudmarin ba'dul arab. Ba'dul arab, sebagian orang Arab, ya, sebagian orang Arab menurut mereka nasaba bi fi'li kaunin mudmarin. Bi fi'li kaunin mudmarin. Itu hukumnya dibaca nasab. Mereka membacanya nasab ya, sebagian orang Arab bi fi'li kaun, dengan dinasabkan dengan apa? Fi'il yang sigotnya mengikuti fi'il yang dicetak gitu aja, yang dicetak dari masdar kaun. Nah, mudmarin yang mana fi'il ini disimpan secara wajib. Disimpan secara wajib. Nah, mas istifham dan kaifa. Misal contoh ma anta wa zaidan. Ma anta wa zaidan. Ini disimpan. Maksudnya ma takunu anta wa zaidan. Terus kaifa anta wa qas'atan, seperti itu. Jadi nanti posisinya apa? Ma itu atau ma itu menjadi khobarnya takunu, sedangkan isimnya takunu adalah anta.
Terus wawu ada ma'iyah, terus satu zaitan tadi fudlah ya. Fudlah. Terus kemudian kaifa kalau takunu dimaknai sebagai fi'il yang tam ya, maka kaifa ini menjadi maf'ul mutlak ya, atau hal juga bisa. Kalau kaifa umumnya menjadi hal ya. Hale koyo opo. Dan sedangkan anta itu menjadi takkid ya, taukidul fa'il dan seterusnya. Kita lanjut. Wal atfu yumkin bila dhafina haq wa nasbu mukhtarun lada dhafin nasaq. Mengatofkan isim yang terletak setelah wawu itu hukumnya wal atfu yumkin bila dhafin ahaq. Hukumnya lebih baik daripada dijadikan maf'ul ma'ah. Jadi mengatofkan isim yang terletak setelah wawu itu hukumnya lebih baik daripada dijadikan maf'ul ma'ah apabila tidak ada kelemahan. Yumkin bila dhafin, apabila tidak ada kelemahan. Kelemahan dari sisi apa? Dari sisi lafadz atau makna. Itu ahak. Warna sumukhtarul lada dhafin nasab. Dan membaca nasab itu dipilih pada apa? Pada isim yang terletak setelah wawu dengan menjadi maf'ul ma'ah, itu hukumnya dipilih ya. Ketika kapan? Yaitu ketika lemah diatof nasakkan, atof nasak ya. Atof nasakkan. Nah. Terus wa nasbu illam yajuzil atfu yajib aw taqid idmara amilin tusib. Terus kemudian wan nasbu illam yajuzil atfu yajib. Jika tidak boleh diatofkan ya, maka wajib dibaca nasab. Wal atfu yajib, wajib dibaca nasab. Awit takid idmar amilin tusib, atau dibaca nasab dengan amil yang disimpan. Kita lanjut aja terus, ini masih banyak kita kajiannya. Ada istisna juga. Nah, kita lanjut bab istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istitsna. Mastuthnatil ma'tamam yantasib wa ba'da nafin aw kana fi intukhib. Idba umat tasal. Idba umat tasal. Mustasna ya, mustasnat illa, mustasna yang dikecualikan dengan lafadz illa. Ma itu isim yang istasnat illa, yang mengecualikan illa, yang illa mengecualikannya ya kan, maksudnya ma atau isim itu dikecualikan oleh illa, maksudnya di sini adalah mustasna. Ma jadi isinya adalah mustasna, itu hukumnya yantasib, dibaca nasab apabila ma'tamamin, berada di kalam yang tam, wa ba'da nafyin au kana finin tukhib, kalam kalau dari tam-tam yang mujab ya. Sedangkan setelah kalam tam nafi atau shibi nafi untuk khiba, maka yang dipilih idba umat tasal. Maka yang dipilih adalah mengikuti i'rabnya mustasna pada mustasna minhu, di dalam istisna yang muttasil. Kalau muttasil tuh. Jadi dalam istisna itu ada istilah istisna, ada mustasna minhu ya. Dan ini dibagi menjadi ada yang apa namanya, mustasna minhu-nya itu berupa kalam tam, ada kalam tam mujab, ada
tam ghairu mujab. Tam ghairu mujab itu berarti tam yang manfi atau tam yang manfi atau syibu nafi. Terus mustasnanya nanti ada yang mutasil, ada yang mungkote, ya. Ada yang mufarrid. Yang tam contohnya qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu sudah tam ya, sudah tam. Mustasna minhu sudah tam. Sudah sempurna, tidak nakis. Artinya dia sudah bisa difaham secara sempurna. Terus mujab itu dia kalimat yang positif kalau bahasanya ya. Ja'al musafiruna illa zaidan. Musafir itu telah datang kecuali Zaid. Kalau ghairu mujab ada yang nafi, ada sibun nafi. Contohnya yang nafi maqamal alqaumu illa zaidan. Yang sibun nafi hal qamal qaumu illa zaidan. Nah, seperti itu. Terus mutasil ja'at alam itu illa akhawka. Ini mutasil ya. Setelah illa langsung ada mustasnanya. Terus kalian mengkotek ikhtaraktu dara illa al-kutuba. Nah, bukan mutasil itu masih ada hubungan langsung ya. Ikhtaraktu dara illa al-kutuba. Aku ikhtaraktu dar rumah itu telah terbakar illal kutuba kecuali buku-buku. Nah, buku dengan rumah itu kan mengkotek ya. Apa hubungannya buku dengan rumah ya. Terus mufarriq ma syahidu illa wahidan. Lanjut. Itba'u matasal wa ansib man qata wa antami fihi ibdalu waqa. Dan bacalah nasab wansib man qata pada mustasna yang mengkotek. Wa antami min fi ibdalu waqa, dan apa namanya, jadi mengkotek tadi maksudnya terputus dari apa mustasna minhu. Dan menurut ulama Bani Tamim wa antami min fihi ibdalun waqa. Ibdalun fihi. Diperbolehkan dijadikan menjadi badal. Nah, itu. Kita lanjut. Wa ghairu nasbi sabiqin fin nafi qad yati walakin nasbahu ikhtari warad wa yufaru sabiqun illa lima ba'du yakun kamala willa udima. Wa ghairu nasbin sabiqin fin nafi. Membaca selain nasab, maksudnya selain nasab itu adalah membaca rafa. Fin nafyi pada mustasna yang didahului oleh mustasna minhu yang terjadi dalam kalam yang manfi qad ya'ti. Itu terkadang ada ya, terkadang ada qad ya'ti. Datang. Walakin nasbahu tar'i warad, tetapi qaul yang dipilih ikhtar, tapi pilihlah, maksudnya qaul yang dipilih itu adalah nasbahu, menasabkan apa namanya, mustasna minhunya berupa kalam manfi. Wa ayyufaru sabiqun illa lima ba'du yakun kamalau illa udima. Apabila amil yang terletak sebelum ilah itu amalnya masih diteruskan pada mustasna yang mustasna itu terletak setelah ilah tadi ya, setelah ilah, maka hukumnya itu seperti jika tidak ada ilah. Yakun kama lau illa udima. Wa yufarraq sabiqun illa lima ba'du yakun kama lau illa udima. Ini kalau semisal dia berupa apa namanya, kalam nakis ya, kalam yang nakis bukan kalam tam, sehingga pengamalannya diteruskan. Kita contohkan ya, maqama illa zaitun al-qaumu. Nah, seperti itu. Maqama illa zaitun al-qaumu. Qama illa zaitan al-qaumu. Qama illa zaitan al-qaumu. Diteruskan ya setelahnya. Ma illa zaitan al-qaumu. Maqama illa zaitun, seperti itu. Jadi harus dicari, diteruskan pengamalannya apa tadi, mustasna minunya ini kemana. Misal dia harus merofakkan fa'ilnya, ya sudah diteruskan saja. Wa alghi illa
wa alghi illa data taukidin kala tamru bihim ilal fata illal ala. Wa alghi, ilghakanlah, illa jangan diamalkan maksudnya, dan tidak punya makna ilgha ya. Data taukidin kala tamrur, pada illa yang memiliki makna taukid seperti la tamrur bihim illal fata illal ala. Seperti contoh lafaz la tamrur bihim illal ala. La tamrur bihim illal ala. Atau illal fata. La tamrur bihil fata illal ala. Kita lanjut. Wa in tukarrar la litaukidin fama tafrighi ta'siri bil am tafrighi ta'siri bil amilida, gitu ya. Tafrighi ta'sira bil amilida. Mana ya? Lalu takutin fama tafrighi ta'sira bil amilida. Apabila illa itu tadi diulangi bukan untuk mentaukidi, nah, maka bersamaan istisna mufarragh, istisna yang mufarragh itu biarlah amilnya itu memberikan asar, tafrid at-ta'tsira. At-ta'tsira bil amil, biarlah amilnya memberi asar atau beramal maksudnya. Terus yang lanjutnya fi wahidi mimma bi'il lastusniya walaisa'an nasbi siwa humughniya. Di dalam salah satu fi wahidin mimma bi'il lastusniya, dari beberapa mustasna yang dikecualikan dengan illa walaisa'an nasbin siwa humughniya, dan baca nasab pada selainnya itu dianggap cukup. Lihat di skema illa mukarrarah istisna mufarragh. Maka hukumnya ini ada tiga ini, raful awal, raful tsani, raful tsalits. Misal contoh mukarrarahnya ini ya, ma ja'ila zaidun illa sa'idan, ma ja'ila zaidun illa sa'idan illa khalidan. Nah, yang dirafa'kan yang awal saja. Raful tsani, ma ja'ila zaidan illa sa'idun illa khalidan. Istisnanya mufarragh. Terus raf'u tsalits ma ja'ila zaidan illa sa'idan illa khalidun. Ini hukum ketika ilahnya takarrar atau berulang-ulang. Wa duna tafrighi ma'at taqaddumi nasbal jami'i kum bihi wal tazimi. Dan wajib nasbal jami', menasabkan semuanya. Menasabkan semua mustasna ilah, mustasna bi ilah itu waduna tafrighin ma'at taqaddumi, di dalam istisna mufarragh yang bersamaan dengan mustasna yang mendahului pada mustasna minhunya. Hukum bihi wal tazim. Nah, nasabkanlah. Terus wansib li ta'khiri waji bi wahidi minna kama law kana duna zaidi kalam yafu illa mur'un illa ali wa hukmu fil qasdi hukmul awwali. Dan nasabkanlah wansib li ta'khirin, karena seluruh mustasna ilah. Seluruh mustasna ilah itu nasabkanlah semua li ta'khirin. Li ta'khirin bersamaan dengan mustasna. Nah, gitu aja. Bersamaan dengan mustasna yang ditakhir, diakhirkan dari mustasna minhunya. Waji'a biwahidi minha, dan didatangkanlah i'rabnya, i'rab dari i'rab salah satu dari beberapa mustasna itu, mustasna bi'illah biwahidi minha, dengan salah satu dengan biwahidi minha,
Fi wahidi minha. Kama laukana duna zaidi. Kama laukana duna zaidi. Sebagaimana seandainya mustasna itu tidak lebih dari satu. Tidak ada tambahan. Maksudnya tidak lebih dari satu. Cukup satu. Misal mustasnanya hanya satu gitu aja. Maka ya masih boleh takhirin. Artinya i'rab apa namanya? Mustasna tadi di i'rabi sesuai tuntutan amil. Nah, tapi hal ini apabila kalamnya itu berupa kalam nafi. Berupa kalam nafi. Kalam yafu illa mru'un illa ali wa hukmu fil qasdi hukmul awwali. Seperti lafaz lam yafu illa mru'un illa aliyan. Hukumnya semua mustasna dalam kalam itu, kalam yang dikehendaki tadi itu seperti mustasna yang pertama. Lam yafu illa mru'un illa aliyan. Dan seterusnya. Kita lanjut. Wastasni majrur bi ghairi mu'rabah. Nah, sekarang istisna dengan selain illa ya. Bimustasna bimali mustasna bi illa nusiba. Wastasni majrur bi ghairi mu'rabah. Istisnakanlah pada mustasna yang dijarkan dengan lafadz ghairu. Nah, kalau ghairu maka hukumnya pasti dijarkan mustasnanya. Sedangkan lafadz ghairu itu di-i'rabi dengan i'rab mustasnanya illa. Bima li mustasna bi illa musibah. Kita lanjut saja. Wali siwa suwan sawa ini ja'ala 'alal asahi ma li ghairi ju'ila. Mengikuti alal asahi, mengikuti qail yang asah itu hukum yang dimiliki oleh lafadz ghairu ma li ghairin ju'ila dijadikan atau diberikan juga kepada siwan suwan sawa. Ij'al ala sahih. Diberikan kepada lafadz siwa, suwang, sawain. Jadi siwa juga sama dengan ghairu. Artinya mustasnanya ya dibaca jar seperti ghairu menjadi mudhaf ilaih. Siwa zaitin, suwa zaitin, sawa zaitin seperti itu. Kita lanjut. Wastasni nasiban bilaisa wa khala wa bi'ada wa biyakunu ba'dala. Nah, ini juga bisa membuat istisna itu dengan apa? Wastasni nasiban bilaisa wa khala. Dengan memakai lafaz-lafaz seperti laisa khala. Terus wa bi'ada, pakai ada, terus yakunu juga. Yakunu tapi yang terletak setelah la nafi. La nafi, la yakunu. Terus wadzurur. Jadi kita lihat adawatul istisna ada illah. Huruf yang asli dari adawatul istisna itu illah. Terus ada dua isim mubham yaitu ghair dan siwa. Terus ada dua fi'il naqis laisa dan la yakunu. Terus ada afal wa huruf hasya, khala, ada. Ya. Jadi contohnya qamal qaumu illa laisa qamal qaumu laisa zaitan. Qamal qaumu la yakunu zaitan. Seperti itu. Kita lanjut wadur bisa biqayakunu inturid wa ba'da man sifajri wan jiraru qatyarid wa itujaran wa haitujara fahuma harfani kama huma inna soba fi'lani kama huma inna soba fi'lani. Ini masih berapa nadam ya? Insyaallah kita selesaikan di sebelum halnya, masih sedikit. Kita lihat wadur bisa biqayakunu inturid. Jerkanlah, bacalah jer pada mustasna dengan menggunakan sabiqai yakunu. Dua lafadz yang mendahului lafadz tadi la yakunu tadi yang disebutkan dalam nadom sebelumnya. Yaitu lafadz apa? Dua lafadz yang sebelum la yakunu, yaitu lafadz khala dan ada. Nah, jadi jerkanlah dengan menggunakan apa? Khala dan ada, maksudnya seperti itu. Wa ba'da ma insib wan jirarun qad yarid.
Dan bacalah nasab pada mustasna setelah khola ada yang terletak setelah ma masdariyah maksudnya. Wan zirarun qad yarid, dan membaca jar terkadang juga yarid, itu berlaku terjadi. Wa haitsu jarra fahuma harfani, ketika khola dan ada itu mengejarkan pada mustasna, maka wahai tujar rafahuma harfani, maka keduanya adalah huruf jar. Kama huma in nasoba fi'lani. Nah, kalau keduanya itu menasobkan pada mustasna, maka keduanya itu dihukumi sebagai kalimat fi'il. Jadi khola ada itu bisa disebut sebagai fi'il, bisa disebut sebagai huruf, harf ya. Kalau harf maka setelahnya dibaca jar. Kalau fi'il maka setelahnya artinya mustasnanya dibaca nasab, seperti itu. Dan lanjut nazam terakhir, wa ka khala hasya wala tashabuma wa qila hasya wa hasya fa'fadhuma. Lafat seperti wa ka khala hasya wala tashabuma, lafat hasya itu seperti lafat khola. Maka khola hasya. Lafat hasya itu seperti lafat khola. Tetapi wala tasabuma, tetapi tidak bisa bersamaan dengan ma masdariyah. Jadi seperti mirip tapi tidak sama. Wa qila hasya wa hasya fafatuma. Dan diucapkan dalam lughatnya lafat hasya yaitu lafat hasya. Jadi ada hasya, hasya, dan hasya. Dari hasya, lafaz hasya dan hasya. Hasya wa hasya fahfadhuma, maka hafalkanlah keduanya. Jadi itu dua bahasa ya. Hasya bisa dibaca hasya, bisa dibaca hasya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini bab hal. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, serta dapat menjalankan aktivitas kita sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjalani ibadah puasa dengan khidmat, dengan khusyuk, dengan penuh rasa ketaatan kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup pertemuan pada hari ini, pertemuan berapa ini? Ke-10 ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah.